Info yang Super A1 bersumber langsung dari pemain. Apakah pemain keturunan ini bakal jadi kejutan Persib selanjutnya? Halo Sobat Bola sekalian, lagi-lagi kita mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan untuk bursa transfer BRI Super League. Khususnya transfer ini mengarah ke salah satu klub sang juara bertahan, yaitu Persib Bandung. Benar-benar gila. Informasi atau kejutan menarik dari Persib ini memang gak ada habisnya. Setelah yang terbaru, kita baru aja lihat perkenalan Mariano Peralta yang secara resmi dikenalkan oleh Persib. Kemudian kemarin kita juga bahas terkait kode yang diberikan langsung dari pihak internal Persib terkait transfer salah satu pemain keturunan yaitu Shane Patinama. Sekarang kita lagi-lagi dikejutkan dengan informasi yang Super A1. Gak nanggung. Informasi ini bukan berasal dari pihak internal klub, bukan dari jurnalis, bukan juga dari agen, tapi langsung dari pemainnya. Bahwa informasi ini mengindikasikan bakalan ada salah satu pemain keturunan timnas Indonesia yang akan gabung ke Persib Bandung. Wow. Kalau sampai transfer ini benar terwujud, ini jadi hal yang benar-benar gila. Dan di sini kita mau ajak kalian buat bahas terkait informasi A1 tersebut. Kita bahas mulai dari informasinya gimana, pemainnya siapa, sampai gimana kemungkinannya untuk dia gabung ke Persib Bandung. Semua kita kupas tuntas di sini karena ini jadi informasi yang menarik dan penting. Pastiin kalian tonton videonya sampai akhir biar gak ketinggalan informasinya. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Disclaimer, yang kita bahas di sini bukan untuk bilang bahwa pemain tersebut secara resmi bakal melakukan transfernya. Tapi di sini kita mau bahas terkait kemungkinan apakah kabar yang beredar saat ini merupakan hal yang nantinya bisa terwujud. Yang pertama, tentu kita harus pahami dulu situasinya. Jadi pemain keturunan yang dikaitkan dengan Persib ini merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang. Maka penting untuk kita pahami dulu situasi di lini tengah Persib sekarang itu gimana. Kalau kita lihat situasi lini tengah di skuad Persib sekarang, sebenarnya mereka udah punya komposisi yang cukup oke. Di sana udah ada Tom Haye, Gakuto Notsuda, Luciano, ada Malis, Mark Lok, Deddy Kusnandar, termasuk ada juga pemain muda Nazril Alvaro dan Azikri. Dari segi kuantitas bisa dibilang udah cukup oke, tapi kalau dari segi kualitas, nah ini yang harus kita analisis. Sebenarnya, untuk kita menilai kualitas dari lini tengah Persib ini cukup subjektif karena bagus atau enggaknya kualitas lini tengah Persib nanti tentu bergantung sama permainan yang mau dimainkan kayak gimana dan juga bergantung sama kondisi para pemain. Cuma kalau kita kategorikan berdasarkan kualitas dari masing-masing individu, bisa dibilang pemain yang masuk top tier pertama itu ada 3 pemain, yaitu Tom Haye, Gakuto Notsuda, dan Luciano Goikosea. Sedangkan untuk tier kedua ada Mark Lok, ada Malis, dan Deddy Kusnandar. Sebenarnya 6 pemain tersebut bisa dibilang udah cukup oke baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk Persib bisa mendominasi di Super League. Tapi kalau orientasinya di level internasional, mungkin masih agak kesulitan. Karena bisa dibilang, beberapa di antara mereka bukan pemain yang benar-benar bisa konsisten mendominasi ketika main di level Asia. Bukan berarti gak berkualitas ya, tapi maksudnya kalau Persib pengen benar-benar mendominasi, lini tengah yang ada sekarang gak sepenuhnya bisa mencapai level tersebut secara konsisten. Kualitasnya itu gak semewah lini serang atau winger yang saat ini Persib miliki. Apalagi dengan keikutsertaan Persib di 4 kompetisi, memang udah seharusnya kalau Persib mau maksimal di semua kompetisi yang mereka ikuti, maka mereka harus punya kualitas lini tengah yang sama baiknya supaya gak mengurangi kualitas ketika mereka melakukan rotasi. Jadi dengan situasi tersebut, memang gak ada salahnya kalau Persib menambah komposisi lini tengahnya dengan setidaknya 1 pemain tambahan lagi. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait pemain yang dikaitkan dengan Persib. Jadi baru-baru ini beredar video yang diunggah oleh salah satu akun fanbase sepak bola besar Indonesia yang bernama Flashball. Walaupun Flashball ini levelnya cuma media fanbase, tapi karena mereka ini merupakan media yang cukup besar, punya hampir 1 juta pengikut, maka setiap informasi yang mereka bagikan harusnya melalui filterisasi yang ketat supaya bisa menghasilkan informasi yang kredibel. Nah, di video yang mereka unggah, ternyata di video tersebut ada interview singkat dengan salah satu pemain keturunan timnas Indonesia berposisi sebagai gelandang yang saat ini berkarir di Eropa, yaitu Joy Pelupessy.
Videonya diunggah di tanggal 20 Juli dan ternyata secara mengejutkan Joy Pelupesi lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Tentu jadi pertanyaan besar dong, kenapa Joy Pelupesi yang berkarir di Eropa sekarang malah lagi ada di Indonesia? Padahal klubnya Lommel SK emang udah memulai latihan pramusimnya. Mereka juga udah sempet ngelakuin pertandingan pramusim. Dan Joy Pelupesi juga sebenarnya udah sempet gabung sama latihan klub. Dia juga sempat main di pertandingan pramusimnya. Makanya memang agak aneh kenapa sekarang tiba-tiba dia ada di sini. Artinya nggak etis dong kalau Joy Pelupesi ada di Indonesia jika tanpa kepentingan tertentu yang sifatnya penting. Nah, di video tersebut, Joy Pelupesi ditanya, apakah kamu mau main bareng Tom di Persib Bandung? Kemudian Joy sebenarnya nggak mengiyakan dan nggak membantah juga. Dia bilang cuma, we will see. Kita lihat aja nanti, sambil nyengir. Tapi, yang lebih gokilnya lagi, setelah itu Flashball juga nanya, here we go, katanya. Terus Joy bilang, yes, we will go. Ya, kita akan pergi. Itu kata Joy Pelupesi langsung. Do you play with Tom in Persib Bandung? We will Persib see. Bandung. We will see. We will see. We will see. Here we go. Yes, we go. Let's go. Okay. Maka dengan jawaban Joy Pelupesi tersebut, tentu menimbulkan pertanyaan yang sangat besar di kalangan netizen sepak bola nasional. Apakah jawaban tersebut menandakan bahwa memang dia bakal gabung ke Persib Bandung? Karena dia gak membantah dan justru lebih condong buat dia memberikan jawaban positif atas pertanyaannya. Dengan jawaban yang dia bilang, we will see. Apalagi dengan jawaban yang dia bilang, yes, we will go. Itu secara gak langsung, memang dia memberikan jawaban positif dari apa yang ditanyakan. Karena tadi juga kan kita udah bahas situasinya dengan keberadaan Joy Pelupesi yang baru aja sekitaran tanggal 20 atau 19 Juli dia lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Tentu nggak mungkin dia bisa ada di sana kalau tanpa kepentingan yang sifatnya urgent. Apalagi klubnya sekarang udah mulai sibuk latihan pramusim. Tapi memang kalau kita lihat situasi dia sekarang, sebenarnya memang Joy Pelupesi ini udah habis kontrak bareng Lommel SK. Kontrak dia udah habis di akhir Juni kemarin. Artinya saat ini Joy Pelupesi berstatus sebagai free agent. Tapi situasinya sebenarnya dia masih punya opsi tambahan kontrak selama 1 musim. Jadi kalau dia masih mau bertahan di Lommel SK itu masih bisa banget. Ditambah lagi pihak dari klubnya, yaitu Direktur Olahraga Lommel, Jeffrey Van As, dia pernah bilang bahwa pihaknya lagi melakukan komunikasi dengan beberapa pemain yang kontraknya habis termasuk dengan Joy Pelupesi. Yang komunikasi ini kemungkinan jadi bagian dari usaha mereka untuk mempertahankan Joy Pelupesi dengan klausul opsional tambahan kontrak 1 musimnya. Cuma memang per video ini dibuat, kita belum lihat keputusan resmi terkait status Joy Pelupesi di Lommel SK itu gimana. Apakah Joy benar-benar bakal keluar atau justru tetap stay? Kita masih belum tahu pasti. Dan dengan keberadaan Joy Pelupesi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, dengan dia yang gak ikut latihan pramusim sekarang, sebenarnya ada indikasi kalau dia bakal memperkuat skuad timnas Indonesia di Piala AFF. Cuma situasi ini juga agak aneh kalau sampai dia diizinkan sama klubnya buat main di turnamen Piala AFF. Mengingat Joy ini merupakan pemain utama di Lommel SK, rasanya agak aneh kalau semudah itu Lommel SK ngizinin pemainnya buat main di Piala AFF. Sedangkan kalau kita hubungkan dengan situasi Persib saat ini, tadi juga kita bahas bahwa gak ada salahnya kalau Persib mau mendatangkan setidaknya minimal 1 pemain lagi di posisi gelandang. Apalagi dengan kualitas yang dimiliki Joy Pelupesi, otomatis ini bikin lini tengah Persib bakalan jadi lebih solid dan makin enak lagi buat rotasi main di 4 kompetisi. Di musim terakhirnya bareng Lommel SK, dia jadi andalan utama di klub tersebut yang berkompetisi di Liga 2 Belgia. Bahkan hebatnya lagi, kontribusi Joy Pelupesi juga berhasil memberikan hasil yang manis karena dia berhasil bawa klubnya buat promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Artinya bisa kita pastikan bahwa walaupun usianya sekarang udah 33 tahun, tapi kualitas dari Joy Pelupesi ini masih sangat luar biasa. Dia masih berstatus sebagai gelandang yang bisa bersaing di level sepak bola tinggi Eropa. Apalagi kalau nantinya misal dia beneran gabung ke Persib, maka tentunya dia bisa duet bareng Tom Haye, rekan duet dia di timnas Indonesia. Yang hal tersebut bikin dia udah gak perlu banyak adaptasi lagi, karena permainannya udah pasti bakalan cocok bareng Tom Haye. Kalau nantinya dia memang beneran gabung, rasanya gak ada alasan buat Persib gak melangkah jauh di ACL tuh. Setidaknya lolos ke babak semifinal itu harusnya jadi hal yang sangat mungkin untuk Persib capai. Syukur-syukur kalau bisa sampai ke babak final dan jadi juara. Itu jelas bakalan sangat luar biasa. Dan dengan nantinya yang Persib bisa berprestasi di Asia,
Menurut gue itu jadi hal yang sangat positif, khususnya terkait narasi yang sempat beredar terkait pemain keturunan, bahwa walaupun ada sebagian pihak yang gak terima buat para pemain keturunan ini gabung ke Persib, tapi kalau nantinya Persib juara, tentu itu bisa sangat membungkam pendapat pihak yang gak terima kalau para pemain keturunan gabung ke Persib. Karena faktanya, bergabungnya mereka ke Persib ternyata mampu memberikan dampak positif untuk sepak bola Indonesia. Tapi, disclaimer, walaupun informasi ini bersumber langsung dari pemainnya, selagi belum ada informasi resmi dari pihak klub, selagi belum ada pengumuman resminya, tentu semuanya masih sangat mungkin untuk terjadi. Bisa jadi kedatangan Joy Pelupessy ke Indonesia ternyata memang cuma buat main di timnas atau ada urusan lainnya. Kita nggak tahu pasti. Intinya terkait kepastian kabar ini, ada baiknya untuk kita tunggu informasi resminya gimana. Jadi jangan dulu terlalu berharap lebih, kita nikmati aja rumor yang ada sekarang. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju untuk Joy Pelupessy gabung ke Persib? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!